ini ada yang menarik sih kalau ngomongin soal user interface di TikTok sendiri. Dulu kalau kita ketik keranjang itu kan gambarnya TikTok ya. Sekarang kalau kita ketik keranjang itu keluarnya Tokopedia, Mas. Iya, itu kan sebenarnya udah mulai proses transisi tuh, udah dipindahin tapi kita nggak berasa. Kasarnya gimana ya? Nggak berasa. Kayak misalkan kita bayangin kita datang ke mall, berarti mall itu internet, terus ada maskapai, tiket maskapai, sama ada travel agent. Bayanginnya kalau disuruh pindah, berarti kita begitu booking di travel agent disuruh datang lihat alamat pindah lagi repot. Pindah lagi aplikasinya keluar pindah gitu. Itu kan sebenarnya nggak nyaman dari sisi user interface kan. Iya. Cuma ya balik lagi, ini semua tergantung dari regulasi pemerintah, apakah memang harus di redirect atau enggak. Tapi dengan dia ngasih notifikasi bahwa dilayani Tokopedia, artinya sebenarnya semua proses sudah dipindahin ke servernya Tokopedia di sisi backend. Gitu. Ya mungkin harus saya juga belum terlalu paham di dalamnya ya, dalam arti belum membedah kan, itu kan udah urusan operasional ya. Itu kan sebenarnya apakah input barang di TikTok itu lewat Tokopedia atau enggak sebenarnya ya? Input barang di TikTok ya tetap. Dalam artian saya sebagai seller nih, waktu saya mau jualan di TikTok Shop Indonesia, saya input barangnya di server Tokopedia, masuk ke tokopedia.com, baru masukin itemnya, atau saya masuk ke dalam aplikasi TikTok. Nah itu sebenarnya yang harusnya clear di awal. Iya. Itu opini saya ya pribadi, kalau dari sisi, karena saya kan bukan penjual TikTok ya, jadi saya tapi logiknya adalah kalau memang jadi proses terpisah sebagai penjual TikTok, saya sebenarnya harusnya nginput itemnya itu di aplikasi Tokopedia. Tapi ini juga ada yang lucu ya, kan tadi kita bilang kalau kita ketik keranjang itu munculnya halaman Tokopedia. Tapi kalau aku pencet kayak keranjang aku shopping cart, yang aku kan sering nih taruh keranjang. Nah keranjang aku di Tokopedia, keranjang aku di TikTok itu beda. Tetap TikTok ya TikTok punya keranjang sih. Cuma kalau di tengahnya ada button buat kita shopping, itu halamannya tampaknya Tokopedia punya halaman. Tapi kalau aku pencet di pojok kanan atas itu ada keranjang barang-barang udah aku save, itu tetap toko barang-barang TikTok. Even TikTok yang dulu sebelum tutup pun masih ada loh. Ya balik lagi yang namanya proses integrasi dari sistem server side itu mungkin butuh waktu. Jadi memang ini sangat cepat kan, saya tadi sempat sampaikan bahwa di ini 3 bulan tuh rekor sih untuk sebesar ini sih, menurut saya sih salah satu rekor. Dan proses untuk fully comply itu benar akan butuh waktu. Dan perlu diingat bahwa deal ini kan belum 100% selesai kan, baru di announce dan deal ini diekspektasikan baru selesai di first Q 2024. Jadi masih ada kurang lebih 3 bulan untuk membereskan semua detail-detail kecil ini gitu. Dan ke depan ya tentu kita harapkan mereka comply dengan aturan dari pemerintah. Iya. Oke, mungkin sebagai catatan ya, kata teman-teman, Mas Eta ini termasuk orang yang pertama kali memberikan kayak insight bahwa ini ada peluang loh kolaborasi TikTok dan Tokopedia melalui risetnya tanggal 17 Oktober. Saking ramenya riset itu, dimana belum ada yang ngomong sama sekali secara jelas ya. Mungkin kalau rumor-rumor kan mungkin aja ada, tapi sampai dimuat di Bloomberg lah, di mana-mana, dan ternyata itu akhirnya menjadi kenyataan. Pada tanggal 11 November akhirnya TikTok udah mengucurkan investasinya ke Tokopedia. Oke, kita ngobrol tadi lumayan panjang mengenai TikTok yang dan Goto yang sebenarnya sangat-sangat menarik ya. Tapi kita juga mau nanya mengenai tadi potensi merger sama Friend dengan XL nih Mas. Walaupun tadi kamu bilang masih lama ya, tapi apakah peluang itu bisa terjadi nggak walaupun lama gitu? Ya, kalau kita lihat dari sisi bisnis ya, tadi saya sampaikan bahwa di telco itu nyawanya itu di frekuensi. Dan untuk beli frekuensi baru itu tuh dengan harga yang kemarin tuh mahal sih. Kalau kita lihat kan gapnya kurang lebih sekitar 30, untuk Friend itu bisa sampai 60 MHz kan. Nggak ada frekuensi selebar itu. Yang tersisa itu 90 MHz. Dan 90 MHz dengan posisi cash terbesar Telkomsel, ya mungkin Telkomsel yang dapat porsi volume yang paling besar. Jadi merger ini tergantung nih, kan sekarang yang udah ready itu Friend. Ini sekali lagi personal opinion ya. Friend punya dana itu mau dipakai untuk apa? Apakah untuk satu akuisisi frekuensi,
atau kedua untuk partnership. Ini yang makanya menurut saya sih ini akan masih cukup butuh waktu panjang ya. Walaupun kalau kita lihat di media udah bolak-balik ada rumor sebelumnya bahwa mereka potensi merger. Merger saya melihatnya sebagai positif untuk industri. Kenapa dari 4 jadi 3? 3 itu kalau mereka sepakat untuk menjaga harga yang sehat, tentu margin akan naik kan. Nah ini yang menjadi permasalahan adalah kedua belah pihak ini mau nggak untuk gabung, karena banyak faktor. Selain pertama masalah valuasi, cocok atau nggak cocok. Kedua, banyak hal yang harus diselesaikan di belakang layar kan. Gitu. Jadi mungkin akan butuh waktu lama sih sebenarnya. Yang saya rasa, karena mungkin saat ini fokus setiap korporasi itu mereka masih mau melakukan internal review-nya masing-masing kan. Kayak Excel dengan strateginya FNC, kemudian kita belum tahu nih mereka arahnya akan kemana gitu. Dan yang mungkin yang disampaikan oleh manajemen fan di tahap ini yang mereka lakukan adalah penguatan struktur balance sheet-nya mereka, supaya mereka itu lebih sehat. Nah setelah sehat ya apa yang akan mereka lakukan ke depan itu yang kita masih nggak tahu, karena itu kan keputusan dari controlling shareholder ya, manajemen dan controlling shareholder. Tapi kalau let's say manager, pasti pertanyaan berikutnya, seandainya manager, pertanyaan valuasi di harga berapa? Itu kan jadi pertanyaan. Nah ini yang agak sulit untuk tahap ini, karena emang belum ada merger, kita untuk itu juga sulit gitu. Jadi yang bisa kita lihat apa sih sebenarnya manfaat dari sinergi itu gitu. Yang saya rasa ya, pertama produk akan jadi lebih kompetitif sih. Dan kalau kita produk lebih kompetitif, kemudian marketnya itu akan cenderung turun kan. Karena sebenarnya mau pindah mana aja kualitas sama kan, sama bagusnya dalam market. Ketika sama bagusnya harganya sama, mungkin kecenderungan untuk pindah jadi lebih kecil. Nah ngapain kita gonta-ganti nomor kalau sama aja gitu juga. Mending kita jaga nomor yang sama. Pada akhirnya sebagai konsumer kita akan mendapat kualitas yang lebih baik, harga yang standar, dan dari sisi operator, industri revenue lebih stable, tergantung dari temuan konsumsi. Dan jangan lupa konsumsi data di Indonesia tadi masih sangat rendah. 10 tahun lagi mungkin akan eksponensial. Kenapa? Karena yang kita konsumsi itu nanti ke depan berubah gitu. Sekarang kita mungkin masih video dan di handphone. 5 tahun lagi mungkin kita main cloud gaming dengan kapasitas yang lebih besar. Atau kita udah lagi streamingnya kualitasnya udah 4K, 8K gitu. Jadi ya memang saya rasa masih positif sih untuk Telkom. Nah tapi kalau misalnya tadi ya Mas, kalau misalnya jadi ya kita hanya berandai-andai kalau misalnya jadi merger, itu kira-kira yang bakalan jadi surviving entity itu yang mana ya? Yang jadi surviving entity potensinya, possibility ini hipotesis ya. Tentu yang jadi control shareholder sih. Dan kalau kita lihat dari sisi let's say kapasitas neracanya ya, saya rasa mungkin bisa Excel yang bisa, smartphone yang bisa lebih punya peluang untuk lebih besar dari sisi cash ya kan. Jadi ya mungkin secara isu mereka mungkin bisa lebih aktif. Tapi balik lagi kayak saya mau luput bisa mengenal maksudnya kebetulan benar di analisis saya terkait dengan partnership antara TikTok dan Tokopedia. Yang di luar dugaan saya kan ternyata TikTok yang menjadi controlling shareholder dan melalui akuisisi kan. Jadi ya memang banyak faktor yang di luar analisis kita bisa bikin berbagai skenario, tapi pada akhirnya hanya satu kan yang terjadi. Dan di kasus merger Excel dan Friend, siapapun pengendalinya, saya rasa dampaknya positif. Mungkin yang nanti akan kita perhatikan itu dari harga berapa mereka sebenarnya. Apakah value creation atau enggak. Nah sekarang pertanyaannya sebagai minority shareholder, kalau ditanya mau pilih Friend atau Excel, pilih mana? Itu kan pasti balik lagi kan. Nah sekarang kalau in terms of valuasi ya, in terms of valuasi sebenarnya masih lebih murah Excel dibandingkan Friend. Kemudian dari sisi let's say kondisi BAU business as usual, mana yang sekarang kayaknya lebih ke profit, saya rasa Excel udah lebih trend profit gitu. Jadi kalau dari suruh pick
A atau B, personal opinion di titik ini saya lebih nilainya milih Excel sih dibanding Android. Tapi dibandingkan kalau saya dari 4 operator suruh pilih satu, pilih satu, mana yang mau buat long term gitu. Nah kalau buat long term, tadi kan saya selalu bahas 3 kan, revenue growth, profitability, sama let's say valuasi ya. Saya mungkin masih milih Telkom sebagai top 2. Nah alasannya kenapa? Pertama, growth-nya kan lebih rendah kan, tapi kenapa saya masih suka gitu? Perlu diingat bahwa di Telkomsel itu utilisasi home pass-nya itu masih di bawah 50%. Artinya apa? Dari malah kalau saya nggak salah ingat di kisaran 30%. Jadi artinya tanpa nambah capex yang signifikan, dia cuma benerin titik-titik yang nggak ada, dia itu bisa, terus dia benerin paketnya, itu dia bisa jumlah usernya nambah tanpa perlu nambah capex yang besar. Artinya revenue naik tanpa substansial capex, artinya laba bersih akan naik kan. Nah pertanyaannya, kenapa utilisasi jaringan Telkom itu rendah? Sedangkan jaringan listrik bisa 98% dari Indonesia. Bedanya adalah di listrik itu kita ada prabayar. Sedangkan fixed broadband itu belum ada prabayar. Dan kenapa prabayar menurut kita itu penting banget untuk boost revenue dan margin di Telkom, di telco industri. Karena lebih dari 50% penduduk Indonesia itu kerjanya informal sektor, pendapatannya harian. Jadi kalau dipaksa langganan 12 bulan, berat buat mereka. Tapi kalau let's say mereka suruh beli pulsa baru connect ke internet 2 jam, 3 jam, mereka banyak sanggup. Oh iya. Yang prabayar bukannya ada cuman Orbit ya, dan itu pun kayak minimum 7 hari gitu deh. Dan alatnya juga mahal. Ya, problemnya kan kita dipaksakan seluler tadi. Padahal gini, home pass satu rumah, capex-nya itu kurang lebih 300 sampai 400, sekitar 4,5 jutaan lah ya, kalau dirupiahkan. Sebenarnya sekitar 300 sampai 400 dolar kan. Sekarang pertanyaan saya, harga handphone yang dibeli orang itu berapa juta sih? Dan seberapa sering orang bayar handphone? Kalau di kelas menengah bawah mungkin di handphone 3 juta. Tapi kalau kali 4 anggota keluarga itu berarti 12 juta. Mereka aja mau 12 juta invest di handphone. Bagaimana kalau ada home pass yang mereka bisa cicil? Lewat fintech atau lewat apa? Dengan bunga yang mungkin sudah dihitung anggap aja 0, atau mungkin bunga yang wajar. Itu jadi investasi alat milik mereka dan mereka bisa pakai itu. Jadi ini menurut saya sih kunci kenapa seluler dan internet di Indonesia bisa naik signifikan, penetrasinya bisa lebih dari 100% penduduk, itu karena SIM cardnya ribut. Maka fixed broadband itu pendekatannya menurut saya harusnya mirip. Iya, menarik sih. Berarti ya siapa tahu nanti ada pertimbangan ke depannya bahwa nanti broadbandnya ada prepaid. Kalau sampai ada berita itu, waduh, udah deh, kita mesti bersiap-siap ngambil. Karena kan memang sektor telco ini tahun ini cukup ya selektif item aja, selektif stok aja ya. Indosat doang yang rilis sendiri ya. Kalau yang lain-lainnya nggak terlalu jalan. Padahal kalau kita lihat tuh dari presentasi tadi Mas Eta itu Telkom itu masih menarik walaupun dia punya subscriber terus cenderung menurun ya Mas ya. Iya, tapi yang 2 kuartal terakhir udah mulai recover. Itu good news-nya. Oke. Iya. Emang sih sebenarnya kalau dulu nih aku cuma sharing kayak pengalaman pribadi. Dulu tuh aku pakai 2 SIM card. Jadi aku rely on Telkomsel karena dia punya stability kan paling bagus tuh. Mau kemana aja. Tapi emang sejak Indosat merger, surprisingly Indosat itu kualitasnya udah nggak kalah sama Telkomsel dan harganya lebih murah untuk beli pulsanya. beli servisnya gitu loh. Oke, jadi emang salah satu sektor yang mungkin akan kita pertimbangkan untuk investasi ya, untuk klien-klien kita juga mungkin ini menjadi sektor yang cukup menarik sih untuk telco ini dengan berbagai katalis yang tadi Mas Eta udah share ya. Terus kita mungkin tadi
ada rumor yang Mas Seta katanya, tapi ini rumor, jadi entah Mas Seta mau jawab personal opini atau enggak, terserah. Kayak misalnya sekarang yang kemarin kan TikTok ngambil Tokopedia. Nah mungkin nggak kayak Instagram itu ngambil, contohnya Instagram itu ngambil kayak Bukalapak.